Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat bergabung di sesi aksi nyata menyebarkan pemahaman implementasi budaya positif. Bapak Ibu, sebelum kita mulai sesi ini ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa, Luar biasa. Baik, Putri. Iya, di sini sudah ada sepertinya Bu Yolanda, ada Pak Suyono. Bagaimana Pak? Sinyalnya aman di sana? Halo? Ya. Gimana? Ya, sinyal aman Pak di sana? Alhamdulillah aman, Putri. Alhamdulillah. Ya. Baik, Bapak Ibu, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah bergabung pada sesi menyebarkan pemahaman implementasi budaya positif. Bapak Ibu, pada sesi ini merupakan salah satu aksi nyata dari program guru penggerak yang saya ikuti pada Balai Guru Penggerak Provinsi Lampung ya. Nah, di sini saya difasilitatori oleh Pak Sugianto. Beliau adalah fasilitator fasilitator pemandu untuk kelas saya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ketika kita berbicara budaya positif, kita harus mengetahui konsep apa dulu, konsep inti dari budaya positif itu. Ada perubahan paradigma positif, kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, lalu ada motivasi perilaku manusia, juga ada posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebentar, sepertinya ada yang mau masuk ya. Coba saya jadikan Bu Yolanda admin sehingga Bu Yolanda bisa bantu saya. Oke. Oke, baik. Saya coba ulangi dulu ya. Ini saya tutup lagi. Sebentar. Sepertinya kalau saya admin itu saya harus kembali lagi gitu, Pak. Jadi saya tutup dulu. Kita coba share kembali. Oke, mohon ditunggu sebentar Bapak Ibu. Oke, apakah sudah tampil kembali? Sudah, Halo, Bu. Putri. Ya, sudah ya. Oke, tadi saya masuk di konsep ini budaya positif ya Bapak Ibu. Ada perubahan paradigma positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini adalah bagian dari materi budaya positif. Bapak Ibu, yang pertama kita masuk di paradigma. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma adalah merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi.
Ketika kita membahas tentang berdiferensiasi, artinya kita memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sesuai dengan potensi, sesuai dengan karakteristik peserta didik. Sehingga ini sesuai dengan tahap perkembangannya. Nah, ini juga seiring dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini muaranya profil pelajar Pancasila adalah yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin ini sudah tidak asing lagi ya bagi Bapak Ibu guru semuanya. Ada berbinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Nah, kemudian kita lihat di sini Bapak Ibu kita masuk ke teori kontrol. Ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, kalau kita berbicara tentang teori kontrol, apa yang ada dalam benak Bapak Ibu? Boleh dituliskan di kolom chat ya. Atau juga bisa berbicara langsung open mic-nya. Ini teori kontrol. Ini ada ilusi, aturan. Baik, terima kasih Bu Yolanda. Ini ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, Bapak Ibu, teori ilusi ini, oke kita lihat lagi ya. Tadi saya admit Bu Reti, lalu saya keluar lagi nih. Sebentar. Sebentar ya, ada kendala ya. Baik, untuk selanjutnya saya minta bantuan Bu Yolanda untuk admit ya. Sepertinya kalau saya admit teman-teman itu saya keluar. Gitu. Oke, Bu Tri, di sini saya sudah bisa admit teman-teman ya. Iya, saya sudah menjadikan Bu Yolanda sebagai co-host. Saya ulangi lagi. Sebentar ya Bapak Ibu. Apa sudah tampil Bu Yolanda? Sudah, Bu Tri. Oke, sudah ya. Oke, sudah tampil ya Bu Yolanda ya? Sudah tampil, Bu Tri. Oke. Sampai di miskonsepsi tentang teori kontrol, gitu ya Bu? Sudah tampil ya Bu? Oke, Ilusi udah ya. Oke. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya Bapak Ibu, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol.
Segala usaha mempengaruhi murid agar mengulang suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha juga untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian ada ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, sehingga itu dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak Ibu pernah dengar suara pasal 1, guru tidak pernah salah. Pasal 2, kalau guru salah maka guru akan kembali ke pasal 1. Sering tidak mendengar kalimat-kalimat seperti itu? Halo, Dulu ya, Bapak Ibu? Bu, ya. Sewaktu sekolah, Iya. iya. Sering, Bu. Oh, sewaktu sekolah. Kalau sekarang gimana, Bu Yolanda? Kalau sekarang rasanya sudah jarang menjumpai guru-guru yang mengungkapkan kalimat seperti itu, Bu Tri. Iya, betul. Berarti sudah ada perubahan paradigma dan juga perubahan perilaku ya, mungkin seperti itu ya, Bu ya. Karena dewasa ini semua sekolah itu hampir merata menerapkan IKM, gitu ya, Bu. Oke. Kita kembali lagi selanjutnya ke Oke. Oke, konsep disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplinah yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Jadi kalau Bapak Ibu berbicara tentang disiplin, apa yang tergambar dalam pikiran Bapak Ibu? Kalau kita berbicara tentang disiplin. Ya, halo Bapak Ibu. Oke. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu, nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini ada beberapa contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Kalau kita di kurikulum Merdeka, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang kita yakini, yang kita sepakati akan kita terapkan dan juga merupakan goal dari kurikulum Merdeka. Lalu ada nilai kebajikan dari IBO, Primary Years Program atau PYP. Itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, kemudian ada keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen.
Di sini juga ada nilai kebajikan dari 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation atau IHF. Salah satunya di sini ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, ada kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Nah, ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan yang disepakati bersama. Terlepas dari siapa asalnya, dari suku mana, agamanya apa, bahasanya apa, maupun latar belakangnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Ini nilai-nilai kebajikan yang ada pada disiplin positif. Dan kita lihat motivasi perilaku. Setiap orang itu memiliki motivasi untuk melakukan sesuatu. Pernah tidak Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapatkan penghargaan? Atau melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman? Pernah tidak Bapak Ibu? Oke. Bapak Ibu, di sini ada motivasi perilaku. Yang pertama itu pernah. Oke, Bu Fornita. Gimana Bu? Bisa diceritakan seperti apa Bu? Halo Bu Fornita, bisa dengar suara saya? Iya, halo Bu Tri. Iya, gimana Bu ceritanya itu? Gimana Bu? Boleh sharing ke kita nih. Oke, ini diutamakan kita sebagai guru ya Bu ya. Mungkin Iya betul. motivasi, terima kasih. Mungkin motivasi kita sebagai guru, misal ketika pagi kita berangkat pagi itu, motivasi kita berangkat pagi biar tidak selain melaksanakan tugas kita sebagai guru, juga biar tidak kena marah kepala sekolah. Mungkin itu kan salah satunya juga ya Bu ya. Iya betul betul. Heeh. Terus juga biar memberikan contoh yang baik juga sama murid-muridnya. Seperti itu mungkin, Bu. Oke, terima kasih Bu Fornita Sari. Ya, Putri. Betul sekali. Motivasi itu ada motivasi ekstrinsik, kemudian ada motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu motivasi seperti ingin mendapatkan pengakuan, ingin mendapatkan penghargaan. Kemudian kalau ingin menghindari hukuman juga termasuk motivasi ekstrinsik. Nah, yang lebih baik yang harus kita mulai tumbuh kembangkan adalah motivasi dari dalam diri kita sendiri. Motivasi yang timbul karena kesadaran diri kita sendiri. Karena kita meyakini sesuatu. Karena timbul keyakinan dalam diri kita untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Itu kita sebut dengan motivasi intrinsik. Nah, motivasi perilaku di sini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini ada rentang waktunya. Motivasi ekstrinsik itu Bapak Ibu tidak akan bertahan lama. Motivasi ekstrinsik itu jangka waktunya itu hanya sementara periodenya. Sementara kalau motivasi ekstrinsik itu akan bertahan lama karena itu akan terinternalisasi pada sikap-sikap kita. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan. Ada 5 kebutuhan dasar menurut Dr. William Glasser. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Dulu kita tahu bahwa kebutuhan dasar manusia sudah termaktub dalam Undang-Undang Dasar ya, kebutuhan untuk pendidikan, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan untuk mendapatkan tempat, kemudian kebutuhan akan rasa aman. Nah, di sini di disiplin positif menurut Dr. William Glasser itu ada 5 kebutuhan yang mendasari manusia. Yang pertama itu penguasaan,
yang kedua bertahan hidup, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat kesenangan, dan yang kelima ada kebebasan. Sekarang kita lihat untuk kebutuhan penguasaan itu seperti apa Bapak Ibu. Kalau penguasaan. Oke, kita lihat. Sebentar. Lima kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup ya. Kalau bertahan hidup contohnya apa Bapak Ibu? Kasih sayang dan rasa diterima seperti apa? Kesenangan dan kebebasan seperti apa? Nah, untuk kesenangan ini kita melakukan sesuatu itu untuk kita merasa senang. Kita merasa bebas seperti itu Bapak Ibu. Misalnya anak-anak berlari di dalam kelas karena dia merasa senang, dia bisa bermain dengan teman-temannya. Anak-anak merapikan tempat tidur karena dia ingin orang tuanya menghargainya. Karena dia merasa dia menyayangi orang tuanya. Kemudian orang tua itu mencari nafkah, bekerja untuk menghidupi dirinya juga keluarganya. Lalu ada kebebasan. Kebebasan itu ketika anak-anak atau orang tua itu merasa bahwa dia adalah orang yang bebas. Dia harus melakukan sesuatu di luar aturan. Itu yang kita maksud dengan kebutuhan dasar akan kebebasan. Kita lihat di sini konsep disiplin dengan identitas gagal. Kalau kita berbicara tentang hukuman, ini akan membentuk pribadi yang terkena hukuman akan menjadi orang yang dengan identitas gagal. Begitu juga kalau kita memberikan konsepnya adalah penghargaan. Hukuman dan penghargaan itu ada suatu teori yang mengatakan bahwa hukuman dan penghargaan itu hanya beda tipis Bapak Ibu. Ketika orang melakukan hukuman, ketika orang itu melakukan sesuatu karena takut hukuman, sama persis dengan ketika orang melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan. Hukuman itu bersifat menyakitkan, menimbulkan rasa tidak nyaman, murid akan menjadi lebih takut, sifatnya memaksa, murid akan cenderung menyembunyikan kesalahan, kemudian akan menimbulkan menjadi murid yang rendah diri. Begitu juga dengan penghargaan. Penghargaan ini tidak efektif untuk menimbulkan motivasi dalam jangka waktu yang panjang. Ini akan juga merusak hubungan karena orang yang diberi penghargaan itu cenderung tidak disukai oleh teman-temannya. Orang akan merasa hilang motivasi. Ini mematikan kreativitas anak juga. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini Bapak Ibu ya. Sebenarnya penghargaan memberikan ranking itu sebenarnya ketika anak yang tidak mendapatkan ranking dia akan merasa rendah diri. Dia akan merasa dizolimi, dia akan merasa dihukum. Apalagi ditulis rankingnya ranking 30 dari 30 siswa seperti itu Bapak Ibu. Makanya kurikulum merdeka itu sudah tidak lagi mengeneralisasikan peserta didik. Ketika anak menguasai matematika maka anak menguasai semua mata pelajaran, tidak lagi. Jadi rankingnya itu berdasarkan kemampuan anak. Ada anak yang jago di matematika, maka dia akan mendapatkan penghargaan di bidang matematika. Ada anak yang jago di bidang olahraga, maka dia akan mendapatkan penghargaan di bidang olahraga. Dan begitu juga di mapel-mapel lain. Dengan memberikan penghargaan sesuai dengan potensi peserta didik, maka itu akan menumbuhkan semangat peserta didik. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Konsep disiplin dengan identitas berhasil. Nah ini Bapak Ibu. Disiplin dengan
konsep ini akan menimbulkan pribadi yang dengan identitas berhasil. Kita lihat konsekuensi. Nah, ketika kita membuat konsekuensi kesepakatan. Nah, kalau kita membuat restitusi, ini kaitannya dengan keyakinan. Bapak Ibu, penguatannya ini masih jangka pendek untuk konsekuensi, perlu monitoring berkelanjutan, adanya stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Namun konsekuensi ini lebih baik daripada hukuman, seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita membuat kesepakatan kelas, anak tidak boleh datang terlambat. Nah, kemudian kita menyetujuinya bersama dengan siswa. Timbullah kesepakatan kelas untuk menghargai waktu. Nah, di sini ada konsekuensinya. Ketika anak datang terlambat, maka konsekuensinya apa? Dia akan membersihkan kelas, menyapu halaman kelas atau menyapu halaman sekolah. Itu konsekuensinya. Jadi anak akan tahu ketika dia terlambat, maka dia akan dengan sendirinya menyapu kelas atau melakukan sesuatu sesuai dengan konsekuensi dari kesepakatan yang sudah dibuat. Seperti itu. Untuk restitusi sendiri, ini dampaknya murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah yang bersifat jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrolnya, dirinya yang memegang kontrol, bukan orang lain. Dia akan mengizinkan dirinya, dia juga tidak akan mengizinkan orang lain untuk mengontrol dirinya. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Karena di sini ketika kita berbicara restitusi, maka di sini kita menggali keyakinan apa yang ada dalam murid. Apa yang sudah diyakini peserta didik gitu Bapak Ibu. Ketika kita membuat kesepakatan kelas untuk menghargai waktu, maka restitusinya Bapak Ibu, peserta didik akan memiliki keyakinan untuk memanfaatkan waktu dengan baik, seperti itu. Menghargai waktu yang sudah ada. Jadi dia tidak akan menjadi orang yang membuang-buang waktu. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lihat di sini pendekatan restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga murid bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksaan, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ini Bapak Ibu contoh atau ciri-ciri restitusi pada disiplin positif. Jadi ini bersifat tawaran bukan paksaan, jadi lebih ke melihat ke dalam diri anak. Restitusi juga bisa dilakukan kepada guru Bapak Ibu, bukan hanya kepada murid. Yang kepala sekolah bisa melakukan restitusi kepada guru-gurunya. Kalau yang dulu kita memberi hukuman, kemudian naik menjadi konsekuensi, di level tertinggi itu ada restitusi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sini ada perbedaan. Bapak Ibu bisa lihat ya di layar. Perbedaan contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, kalau ada kasus siswa sering tidak mengerjakan PR, bentuk hukumannya guru akan menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Kemudian di situ guru menjadi marah.
konsekuensi, nah naik level dari hukuman. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati. Kemudian tindakan restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat perbedaan treatment dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi, apa yang Bapak Ibu bisa tarik benang merahnya? Ya, Bapak Ibu bisa ketik di kolom chat ya. Oke. Halo? Halo Bapak Ibu? Halo. Iya, halo? Ya, Bu Tri. Halo? Silakan Bapak Ibu. Iya. Ya, Bu Rani. Iya. Kalau kita lihat dari perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi pada kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, apa yang bisa ditarik benang merahnya dari contoh ini, Bapak Ibu? Kalau saya, kalau siswa tidak mengerjakan PR itu dari kasus yang Ibu Tri tampilkan itu, saya awalnya itu cenderung ke yang pertama tuh, hukuman gitu ya. Tapi setelah hijrah, Bu, dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang sekarang, saya melakukan konsekuensi dulu, lalu saya memproses anak itu dalam restitusi. Jadi awalnya kan saya gatel gitu Bu, masih kebawa-bawa zaman jahiliyah. Jadi saya pasti memberikan konsekuensi dulu ke anak itu. Jadi tapi setelah berproses, konsekuensi itu adalah bagian dari restitusi. Maksudnya gini, kan kalau hukuman kan efeknya kan instan gitu ya, tidak menjadi karakter, dia tidak sadar bahwa dirinya salah, dia harus memperbaiki diri, tidak ada identitas diri lagi, kita menstabilkan identitasnya tidak ada. Jadi saya melakukan restitusi sehingga hasil dari restitusi itu menjadi sebuah konsekuensi gitu. Jadi bentuk wujud tanggung jawab dia terhadap tidak membuat PR-nya adalah konsekuensi tadi. Begitu, Putri. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Rani, betul sekali ya. Jadi dulu masih hukuman ya Bu ya, sekarang sudah hijrah ya. Udah hijrah Bu, Zaman alhamdulillah. jahiliyah dulu sudah lewat ya. Udah lewat. Oke, luar biasa Bu Rani. Alhamdulillah ya, harapannya semua guru sudah hijrah ya Bapak Ibu ya, sudah meninggalkan zaman kelam dulu, kemudian kita menyongsong pada pembentukan profil pelajar Pancasila, salah satunya adalah dengan menerapkan segitiga restitusi atau restitusi ini. Bapak Ibu, kita lihat kalau hukuman, pemberian hukuman di sini siswa sering tidak mengerjakan PR. Jadi di sini tidak ada kaitannya dengan pembelajaran siswa, tidak ada kaitannya dengan mengerjakan PR. Untuk konsekuensi itu sudah ada. Ketika anak tidak mengerjakan PR, maka akan diberi konsekuensi sesuai dengan kesalahannya, yaitu tidak membuat PR dengan mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kemudian untuk restitusi, Bapak Ibu, di sini guru bisa menanyakan keyakinan kelas dirinya untuk membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Apa yang diyakini siswa ketika tidak mengerjakan PR? Guru akan terbuka dan siswa akan menghormati dirinya, siswa akan menyadari dirinya, apa yang harus dia lakukan, apa yang sudah diyakininya bahwa apa yang lebih baik yang harus dia lakukan, perbaikan apa ke depan dan tindak lanjutnya. Ini siswa yang akan berpikir dengan dibantu oleh guru, seperti itu Bapak Ibu. Oke, luar biasa, kita lanjutkan.
Nah, jadi kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan manusia segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan. 5 posisi kontrol restitusi ini sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Bu, di sini apa sih? Nah, kita lihat contoh kasusnya. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau sebagai penghukum, ini guru akan mengucapkan seperti ini. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, kalau guru bersikap sebagai pemantau, ya, mengambil posisi kontrol sebagai pemantau, maka guru akan menyebutkan seperti ini. Kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Guru mengambil posisi sebagai teman, kata-katanya seperti ini Bapak Ibu. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, itu seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kalau guru mengambil posisi sebagai kontrol, pembuat rasa bersalah, ini ada kontrol penguasaan guru kepada murid. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Dengan pembuat rasa bersalah, maka murid akan merasa bahwa dia sudah melakukan kesalahan, dia sudah mengecewakan guru, dan guru dalam posisi ini mengontrol muridnya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, posisi kontrol terakhir ada manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Ini posisi yang paling baik dari 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan seorang guru terhadap muridnya. Seperti itu apabila ada kasus-kasus ya Bapak Ibu. Sorry. Izin minum air putih dulu ya Bapak Ibu ya. Silahkan Bu Tri. Apakah saya terlempar? Oh, enggak. Putri. Hello, anybody home? Iya Bu Rani. Oh, saya kira saya terlempar. Ada Bu. Oke, lanjut. Halo? Halo. Halo, ya sorry tadi saya batuk, jadi saya minum air putih dulu Bapak Ibu. Oh ya, itu perlu itu Bu, siapkan air putih. Lanjut Bu. Iya, benar ya. Makasih Bu Rani. Nah, Bapak Ibu kita tadi sampai di posisi kontrol ya. Yang terbaik menurut Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol ini, posisi apa yang harus dilakukan guru? Halo? Bu, kalau kata saya manajer. Soalnya keren, gajinya paling gede. Posisi manajer ya Bu ya. Karena keren ya Bu dan gajinya gede, terus bisa merintah-merintah gitu ya Bu ya. Ya, keren tuh dalam pengertian seperti ini Bu, kalau kita posisinya jadi manajer, itu kita tuh bisa dekat dengan anak. Oke. Memahami kebutuhan anak
kita bisa memposisikan anak, oke, kamu tahu nggak kamu salah? Terus, konsekuensinya apa? Tanggung jawabmu apa? Gitu loh. Jadi kita tuh bahasa Jawa tuh mapan ke bocah, gitu Bu, kalau posisinya manajer. Jadi nggak hanya sebagai, apa ya, cuman pengatur aja gitu, enggak. Jadi all in gitu kalau udah manajer itu. Jadi tahu, di mana posisi dia, gitu. Ya di samping gajinya gede tadi sih, Bu. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Rani. Ya, memang Bapak Ibu posisi kontrol sebagai manajer ini, Bapak Ibu ini yang paling baik yang bisa dilakukan oleh seorang guru saat ada kasus yang terjadi di sekolah, baik pada muridnya maupun kasus-kasus lain. Nah, di sini guru itu akan bertindak sebagai seorang manajer. Gimana sih caranya? Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Guru akan melihat eh, sesuatu itu dari kacamata dia sebagai manajer. Dia akan melakukan pertanyaan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Gitu. Itu contoh yang bisa dilakukan guru sebagai seorang manajer. Nah, di sini kita masuk di keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas aja? Menurut Bapak Ibu, kenapa sih kita harus punya keyakinan kelas? Kenapa sih nggak tata tertib aja gitu? Kan sudah ada tuh tata tertib gitu, atau peraturan aja gitu. Mengapa ya Bapak Ibu? Boleh langsung open mic ya? Halo, Bapak Ibu masih bersama saya? Dengar suara saya? Masih dengar? Oke, mungkin ada gangguan sinyal ya. Baik, Bapak Ibu di sini, mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, kira-kira mengapa sih dibuat peraturan harus menggunakan helm gitu? Mengapa kita harus mencuci tangan dan menggunakan masker? Kira-kira Bapak Ibu, kenapa sih alasannya? Halo Bapak Ibu? Oke, sepertinya sinyalnya terganggu ya. Baik, Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang keyakinan kelas, maka ada hal yang kita yakini. Hal-hal inilah, nilai-nilai keyakinan inilah yang akan kita kedepankan. Seperti ketika kita menggunakan helm, nilai keyakinannya adalah keselamatan. Keselamatan pengguna kendaraan itu ketika dia menggunakan helm, maka yang selamat siapa? Yang selamat adalah pengguna roda 2, pengguna motor, pengguna mobil gitu. Bukan polisinya yang selamat ya Bapak Ibu ya, tapi orang yang menggunakan kendaraan itu yang akan mendapatkan keselamatan dengan menggunakan helm gitu. Kemudian lagi ketika kita diminta penggunaan masker atau mencuci tangan setiap saat, itu untuk apa? Nilai keyakinannya apa? Adalah kesehatan. Kita melakukan ini adalah untuk mendapatkan kesehatan pada diri kita sendiri. Inilah yang kita sebut suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai universal yang kita sepakati, baik tersirat maupun tersurat, lepas dari siapa kita, apa negara kita, bahasa kita apa, agama kita apa. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini motivasinya intrinsik dari dalam. Tidak karena takut diawasi oleh petugas ini ya kesehatan, atau kita takut karena diawasi oleh polisi sehingga menggunakan helm, tidak, tapi karena kita meyakini bahwa ini penting untuk kita lakukan. Ini untuk keselamatan kita, ini untuk kesehatan pribadi kita. Seperti itu. Jadi ini lebih ke keyakinan, orang-orang akan lebih tergerak dan bersemangat
daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis gitu. Apalagi tanpa dijelaskan tujuannya apa. Nah, ini juga berlaku untuk guru kepada murid-muridnya. Sebelum kita memberikan peraturan, itu anak-anak harus tahu dulu ini peraturan untuk apa gitu. Daripada peraturan, maka kita buat saja keyakinan kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini contoh kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Bapak Ibu bisa lihat di sini di kolom sebelah kiri ini adalah contoh kesepakatan kelas. Sebaliknya contoh di kolom sebelah kanan itu adalah contoh keyakinan kelas. Kesepakatan kelas ini datang tepat waktu, mengucapkan salam. Kemudian di sebelahnya contoh keyakinan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-temannya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini ada di kolomnya peraturan dan sebelahnya ada keyakinan kelas. Nah, saya ingin Bapak Ibu menuliskan atau berbicara langsung nih Bapak Ibu nih. Boleh nih. Kira-kira oke nih, kalau peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa nih Bapak Ibu? Boleh ditulis di kolom chat ya. Di chat ya Bu ya? Ya, boleh di chat. Ya. Saya mau direktur Bu Tri. Oh, Bu Fornita di atas manajer, tapi saya nggak ada. Oke, next. Lanjut silakan ditulis di kolom chat ya Bapak Ibu. Kalau peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya seperti apa? Ada dilarang mengganggu orang lain, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Oke Pak Yono, bertanggung jawab itu yang mana Pak Yono? Yang kolom nomor berapa Pak? Nomor 1. Oke, terima kasih Pak Yono. Bu Rani, menjaga kerapihan. Yang mana Bu? Di kolom berapa ya? Oke, nomor 1. Oke, menjaga kerapihan. Terima kasih. Ada yang lain Bapak Ibu? Dilarang mengganggu orang lain. Nah, peraturan dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa nih kira-kira? Halo Bapak Ibu? Oke, sepertinya gangguan sinyal ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa dengar suara saya? Oke, nomor 2, saling menghormati. Bu Fornita Sari, nomor 1 tanggung jawab, nomor 2 menghormati dan menghargai orang lain. Baik, terima kasih. Kemudian yang nomor 3, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira keyakinannya apa Bapak Ibu? Disiplin maksudnya mungkin ya. Oke, disiplin waktu. Baik, terima kasih. Kita lihat lagi. Nomor 4, dilarang melakukan kekerasan. Apa keyakinannya? Halo? Dilarang, oke. Saling menyayangi. Oke, Pak Yono, terima kasih. Bu Fornita, saling menyayangi ya. Kita lihat lagi, dilarang menggunakan narkoba. Dilarang menggunakan narkoba itu jaga kesehatan. Oke, jaga kesehatan. Terima kasih Bu Rani.
Next, bergantian atau menunggu giliran. Disiplin, antri, Disiplin. sabar. Disiplin. Disiplin antri ya Bu ya. Ya. Oke Bu Rani. Lanjut, gunakan masker. Oh iya, Pak Yono juga bilang antri nih, betul. Kita lanjutkan, gunakan masker. Kira-kira keyakinannya apa nih Bapak Ibu? Tanggung jawab akan kesehatan. Tanggung jawab akan kesehatan. Oke, ada lagi yang lain Bapak Ibu? Menjaga kesehatan. Oke, kesehatan penting. Betul semuanya ya. Kita lanjutkan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya apa? Tidak buat kegaduhan. Tidak membuat kegaduhan. Oke. Ada lagi? Selain tidak membuat kegaduhan, Bapak Ibu? Hati-hati saat bermain. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menuliskan jawabannya di kolom chat. Luar biasa jawabannya ya. Bapak Ibu kita cek lagi. Gimana nih hasilnya? Oke. Tara. Iya, betul sekali. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan. Ketika berubah menjadi keyakinan kelas, maka ini bentuknya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, ini peraturan. Nah, kalau keyakinan ini menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ini menghormati orang lain dan juga berkomitmen dengan waktu seperti itu ya Bapak Ibu. Tadi ada juga yang menyebutkan disiplin waktu. Dan kita lihat dilarang melakukan kekerasan. Ini keyakinan apa yang kita yakini, yaitu keselamatan. Kemudian nilai menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan yang kita miliki apa di sini? Adalah kesehatan kesehatan diri kita untuk tidak terlibat atau masuk zat-zat adiktif yang bakal merusak kesehatan kita. Kemudian kita lihat lagi bergantian atau menunggu giliran. Nah, di sini tadi banyak menulis antri ya, Bapak Ibu ya. Di sini yaitu yang kita yakini adalah menghormati orang lain dan nilai kesabaran. Ketika kita antri menunggu giliran, maka yang kita yakini adalah kita harus sabar. Nilai kesabaran kita diuji di sana Bapak Ibu. Banyak orang bahkan Bapak Ibu kalau kita lihat di mall atau di tempat-tempat pelayanan umum, orang yang melakukan antri atau orang yang tidak sabar menunggu antrian dan menyerobot antrian itu kadang bukan orang yang tanpa pendidikan, bahkan orang yang berpendidikan yang ingin dihargai maka dia minta antrian nomor awal, dia menyerobot seperti itu Bapak Ibu. Jadi keyakinan ini bukan karena dia pangkatnya jabatannya tinggi, bukan karena dia direktur, bukan karena dia manajer. Jadi justru kalau kita manajer atau kita seorang direktur, maka kita harus mempunyai kesabaran yang lebih tinggi, kesadaran menghormati hak orang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lihat lagi di sini ada gunakan masker. Ini nilai keyakinan yang kita miliki yaitu kesehatan. Kesehatan akan diri kita sendiri, keselamatan diri kita sendiri agar terhindar dari wabah penyakit seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu motivasi intrinsik dari dalam diri kita. Satu lagi nih, jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelas yang kita miliki yaitu nilai keselamatan dan keamanan. Nah, kalau misalkan kita berjalan berlari atau kita di koridor itu berlari-lari, maka kemungkinan kita akan terjatuh, kemudian kita akan terpeleset dan seterusnya. Ini yang rugi siapa? Diri kita sendiri. Maka yang muncul di sini adalah nilai keselamatan dan keamanan untuk diri kita sendiri. Seperti itu.
Di Bapak Ibu, keyakinan kelas ini sifatnya adalah motivasi intrinsik dari dalam diri kita sendiri. Nah, ini contoh bagaimana kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama, di sini Bapak Ibu berdiskusi tentang peraturan. Jadi di sini Bapak Ibu akan menggali ide dari siswa tentang peraturan-peraturan apa saja yang akan kita sepakati dulu nih. Kemudian setelah kita sepakat, maka kita akan menyusun peraturan menjadi keyakinan. Nah, hasilnya Bapak Ibu bisa menempelkan keyakinan yang sudah kita buat itu di kelas, di dinding kelas, sehingga bisa terlihat oleh semua siswa gitu Bapak Ibu. Ya, ini contoh kegiatan membuat keyakinan kelas di kelas. Jadi kalau keyakinan kelas ini sifatnya adalah kolaborasi. Guru dan siswa itu terlibat bersama membuat keyakinan kelas dan siswa tahu bahwa ini apa nilai-nilai yang mereka yakini seperti itu. Kalau tata tertib dan peraturan ini sifatnya seperti apa Bapak Ibu? Kalau tata tertib dan peraturan sifatnya apa Bapak Ibu? Boleh ditulis di kolom chat atau open mic ya. Nah, halo Bapak Ibu? Masih bersama? Oke. Masih Bu Tri. Oke, terima kasih. Jadi Masih Bu Tri. iya. Mendengarkan. Oke, baik. Boleh ditulis di kolom chat ya Bapak Ibu tadi. Halo. Tadi pertanyaannya kalau keyakinan adalah kolaborasi guru bersama siswa membuat keyakinan kelas, siswa tahu apa yang nilai-nilai yang mereka yakini. Kalau peraturan tata tertib sifatnya seperti apa Bapak Ibu? Kalau peraturan itu Bu cuman sepihak. Cuman dari satu pihak aja. Itu peraturan. Jadi ya cinta bertepuk sebelah tangan lah Bu, pasti ada yang tersakiti. Nah, tuh kalau berubah menjadi keyakinan, keyakinan itu biasanya kalau saya itu sebelum keyakinan ada kesepakatan dulu. Kesepakatan tuh lo gua oke. Nah, sepakat. Sudah sepakat lama-lama berubah jadi keyakinan. Jadi dari peraturan ke keyakinan tuh ada transisi di kesepakatan. Jadi kebiasaan anak-anak jadi yakin. Gitu. Kalau udah yakin itu udah sah itu Bu, sudah ijab kabul, udah aman. Enggak buat tangan lagi seperti peraturan. Oke, betul Bu, betul sekali. Jadi bertahap ya Bapak Ibu ya, betul. Betul terus dari tadi, cuy. Lanjut Bu, lanjut. Iya, ini memang Bu Rani ini sudah menerapkan keyakinan di dalam diri ini. Sudah praktek langsung kayaknya Bu Rani. Baik, Bapak Ibu ini ada Pak Suyono. Memaksa sifat peraturan itu memaksa, peraturan juga oke, bersifat maksa siswa, betul. Ya, Bapak Ibu memang pada tahap yang paling awal itu dari peraturan itu turun menjadi kesepakatan. Kesepakatan adalah yang dilakukan pertama kali menggali ide-ide apa yang akan kita sepakati bersama siswa tentang apa kegiatan kita, pembelajaran kita di dalam kelas. Kemudian setelah kita sepakati, ini naik menjadi keyakinan. Betul seperti kata Bu Rani tadi, melalui proses, tidak dari peraturan langsung ke keyakinan, tidak, tapi bertahap dari peraturan naik menjadi kesepakatan. Jadi di posisi yang paling atas itu sudah menjadi keyakinan kelas. Seperti itu. Terima kasih Bu Rani, Pak Siono dan juga Bu Fornita Sari. Oke. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini lebih abstrak sifatnya daripada peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal yang diyakini bersama seperti itu Bapak Ibu, dibuat juga dalam bentuk kalimat-kalimat positif dan sedikit saja biar mudah diingat, dapat diterapkan di kelas
bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Kalau tadi kita lihat Bapak Ibu beda peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan kan dilarang bermain di koridor misalkan, dilarang berlari-lari, itu kalimatnya negatif Bapak Ibu. Kalimatnya menggunakan kalimat-kalimat negatif seperti dilarang, seperti jangan. Kemudian ketika berubah menjadi keyakinan, ini kita menggunakan kalimat positif seperti itu. Dari kesepakatan dulu baru naik keyakinan. Keyakinan apa? Nilai keselamatan yang kita miliki. Gitu Bapak Ibu. Oke, dari sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, Putri, ya gimana Bu? kan ada ya di kelas itu, anak-anak itu kan sudah keyakinan kelas sudah aman, tapi ada satu anak itu yang spesial gitu loh. Kayaknya kalau nggak buat saya itu keluar tanduknya tuh nggak marem. Nah, jadi ada satu anak itu bahasa Inggrisnya tuh ingal-ingal gitu di kelas itu. Nah, itu apa yang harus kita lakukan? Sementara yang lain udah adem ayem, keyakinan udah jalan, tapi ada satu ini yang bikin PR gitu. Terus gimana itu? Nah, itu Iya, baik, luar biasa ya Bu ya. Sebenarnya yang terjadi dengan Bu Rani itu terjadi di semua sekolah sebenarnya Bu. Jadi memang ada satu anak atau beberapa anak yang ketika yang lain oke, dia akan menjadi apa namanya ya, orang yang tidak oke gitu ya. Tapi ini bukan menjadi hal yang perlu kita khawatirkan, tetapi kita bisa melakukan tindakan. Tindakannya adalah bahwa kita bisa mendekati anak tersebut. Kita lihat Bapak Ibu permasalahannya apa. Kita kan punya data awal tuh. Kita sudah melakukan asesmen awal. Lalu kita ingat bahwa ketika kita punya data siswa tersebut, pembelajaran diferensiasi itu tidak hanya untuk pembelajaran, tapi ketika anak di luar kontrol itu juga bisa kita lakukan diferensiasi juga. Bapak Ibu gitu. Kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan, kita bisa panggil anak tersebut, kita bisa melakukan restitusi gitu kan. Kita tanya ya, melalui apa proses segitiga restitusi tersebut gitu ya. Ya seperti itu Bapak Ibu, kita lakukan coaching juga bisa. Jadi ini bisa kita lakukan sebenarnya wajar gitu karena kita adalah mengelola manusia Bapak Ibu, bukan mengelola buku. Dinamikanya pasti ada yang seperti itu. Mungkin seperti itu ya Bu Rania, bisa dilakukan restitusi, bisa dilakukan coaching, seperti itu. Halo Bu Rani? Bu Rani bisa dengar suara saya? Saya mendengarkan. Oke, Terima sudah kasih mendengar. sarannya, masukannya. Oke, terima kasih Bu Rani. Sama-sama. Mungkin setelah ini kita bisa lanjut berdiskusi via WA atau kita bisa bertemu langsung ya Bu Rani ya. Terima kasih betul. Bapak Biar Ibu. marem Bu diskusinya. Iya. Oke. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Masih ada beberapa slide lagi. Oke, nah ini yang saya sampaikan tadi loh Bu Rani. Segitiga restitusi. Jadi ketika ada anak yang seperti Bu Rani tadi sampaikan, kita bisa melakukan pendekatan ini segitiga restitusi. Yang pertama, kita menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian kita bisa lanjut ke tahap berikutnya yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Semua orang, semua perilaku itu memiliki alasan. Gitu Bapak Ibu. Seperti ketika anak tadi yang tidak ingin mentaati atau apa namanya keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi, tentu anak tersebut punya alasan mengapa dia melakukan hal itu.
Nah, di sini Bapak Ibu bisa melakukan segitiga restitusi. Kemudian semua perilaku memiliki alasan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Lalu keyakinan kelas yang kita sudah sepakati apa gitu. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi ini kalau Bapak Ibu semua guru itu menerapkan, tentu tidak lagi ada anak yang bandel, tidak lagi ada anak yang di luar kontrol, yang melakukan tindakan anarkis dan seterusnya. Ya. Nah, dari awal kita sudah melakukan segitiga restitusi, menstabilkan identitasnya, karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Lalu kita bisa lanjut ke validasi tindakan yang salah, seperti kamu tentu punya alasan nih. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian kita bisa lanjut meneruskan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kita masuk ke keyakinan, menanyakan keyakinan apa yang sudah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa gitu dan seterusnya. Ya, gini Bapak Ibu ya. Oke, akhirnya selesai. Bapak Ibu, kita sudah sampai di akhir materi tentang disiplin positif. Luar biasa, Bapak Ibu sudah membersamai di sini, kita belajar bersama, Bapak Ibu ya. Saya juga belajar dari Bapak Ibu. Dan terima kasih juga Bapak Ibu sampai detik ini juga masih tetap bisa bergabung karena ini malam hari, sinyalnya kadang sering tidak stabil. Bu Rani, Pak Suyono, Bu Yolanda, Bu Tari, dan Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih banyak untuk malam ini. Kalau tadi kita buka dengan bismillah, maka kita juga tutup acara ini dengan bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Semoga kita bisa berdiskusi lebih lanjut ya di sesi-sesi lain, di ruang dan waktu lain. Baiklah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bu, nggak ada pantun penutup? Saya nggak pandai berpantun, Bu Rani. Bu Rani ada pantun penutup. Ikan cepat, ikan gabus. Cukup sekian, thank you, matur nuwun sangat. Oke, terima kasih Bu Rani. Oke Bapak Ibu, selamat Terima kasih, malam. Bu Terima Tri. kasih. Terima kasih Bu Tri. Ya, Terima kasih. oke Silakan Bapak. ambil makan malamnya. Oke Bapak Ibu, boleh live ya. Terima kasih. Saya stop dulu share screen. Stop record.